Episode 23, Gelombang Kehidupan. Pembakaran kontrak itu seperti melepas sebuah jangkar yang besar. Udara di penthouse terasa semakin ringan, lebih bebas. Liana tidak lagi merasa seperti seorang penghuni yang disewa, tetapi sebagai pemilik yang sah dari ruangnya, hidupnya, dan hatinya Ardan. Mereka dengan cepat jatuh ke dalam irama baru yang manis. Ardan masih seorang workaholic, tapi sekarang dia selalu pulang untuk makan malam, dan akhir pekan benar-benar dihabiskan untuk berdua, melesat keluar kota, mengunjungi pameran seni, atau bahkan hanya bermalas-malasan di sofa menonton film. Mereka tertawa lebih sering. Mereka berselisih pendapat tentang hal-hal sepele, film apa yang akan ditonton, atau warna apa yang cocok untuk dinding studio, dan itu terasa normal, bahkan menyenangkan. Suatu pagi, saat mereka sedang sarapan, Ardan meletakkan sebuah brosur di sebelah piring Liana. Pameran seni amal untuk Yayasan Kanker Anak, ujarnya, kasual. Mereka menerima pengajuan dari seniman lokal. Deadline-nya minggu depan. Liana mengambil brosur itu, jantungnya berdebar sedikit. Kamu pikir, aku harus mencoba? Saya tahu kamu bisa, jawabnya, sederhana dan penuh keyakinan. Pilih salah satu karyamu yang paling kamu banggakan. Dukungannya langsung dan tanpa keraguan. Itu memberinya keberanian. Dia menghabiskan hari-hari berikutnya dengan memilih karya dan mempersiapkan pengajuannya. Dia akhirnya memilih lukisan abstraknya yang penuh warna, yang terinspirasi oleh Ardan. Itu berani, penuh perasaan, dan sangat personal. Beberapa minggu kemudian, sebuah email masuk. Karyanya diterima. Dan tidak hanya itu, dia diminta untuk hadir dalam pembukaan pameran dan berbicara sedikit tentang karya dan inspirasi di baliknya. Kegembiraannya langsung memudar, digantikan oleh kepanikan. Berbicara di depan orang banyak. Ardan, aku tidak bisa. Kamu bisa, bantahnya, meletakkan tangannya di pundaknya. Kamu sudah menghadapi yang lebih menakutkan daripada sekumpulan pecinta seni. Dan aku akan ada di sana, di barisan depan. Malam pembukaan pameran tiba. Liana berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana berwarna lavender, tangannya gemetar. Ardan masuk, sudah mengenakan tuksedonya. Dia mendekat dan mengalungkan sebuah kalung emas sederhana dengan liontin mutiara kecil di lehernya. Untuk keberanian, bisiknya, mencium tengkuknya. Dan untuk mengingatkanmu bahwa bahkan hal yang paling berharga pun dimulai dengan sebutir pasir yang kecil dan sederhana. Seperti kamu. Kata-katanya membuatnya tersentuh dan sedikit lebih tenang. Di galeri, suasana elegan namun santai. Ketika tiba waktunya untuknya berbicara, Liana naik ke panggung kecil, lututnya terasa seperti jeli. Dia mencari dan menemukan Ardan. Dia berdiri di samping Raffi dan Dian, yang memberinya jempol. Tapi pandangannya tertuju pada Ardan. Dia mengangguk, matanya penuh keyakinan yang tenang. Liana menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara. Suaranya awalnya gemetar, tetapi saat dia berbicara tentang lukisannya, tentang bagaimana warna mewakili emosi, tentang bagaimana kekacauan bisa menciptakan keindahan, suaranya menjadi lebih kuat dan lebih percaya diri. Dia bahkan tersenyum kecil saat dia mengakhiri dengan, dan ini mengingatkan saya bahwa bahkan dalam kekuatan yang tampaknya paling keras, ada keindahan dan gairah yang menunggu untuk ditemukan. Dia turun dari panggung disambut tepuk tangan yang hangat. Ardan tidak langsung mendekatinya. Dia hanya menunggu, membiarkan orang-orang, kolega, seniman lain, bahkan beberapa media, datang dan memberi selamat padanya. Dia membiarkannya bersinar dengan caranya sendiri. Baru ketika kerumunan mulai berkurang, dia mendekat dan menyelipkan sehelai mawar putih kecil ke tangannya. Saya selalu tahu Anda seorang yang berbakat. Sekarang, seluruh kota juga mengetahuinya, ujarnya, bangga. Keberhasilan kecil Liana adalah salah satu gelombang baik. Tapi kehidupan tidak pernah tenang-tenang saja. Suatu sore, Ibu Siska mendatangi mereka dengan wajah khawatir. Tuan Ardan, ada seseorang yang menanyakan tentang Nyonya Liana. Seorang pria. Dia mengatakan. Dia adalah pamannya, dari pihak almarhum ayahnya. Liana membeku. Ayahnya hampir tidak memiliki keluarga. Dan tidak ada yang pernah mencarinya selama ini. Ardan langsung waspada.
Di mana dia? Di lobi, Tuan. Security menahannya. Mereka turun dengan lift. Di lobi, seorang pria berusia sekitar 50-an, dengan pakaian lusuh dan wajah yang terlihat kecanduan, sedang berdebat dengan security. Liana, itu kamu, kan? Kamu jadi cantik sekali. Aku pamannya Budi. Pamannya, teriak pria itu saat melihat Liana. Liana tidak mengenalinya. Tapi ada sedikit kemiripan di sekitar mata yang membuatnya tidak enak. Ardan melangkah maju, menghalangi Liana. Apa yang Anda inginkan? Tanyanya, suaranya dingin dan berbahaya. Pria itu, Budi, terlihat gentar di hadapan Ardan, tapi matanya yang licik tetap pada Liana. Saya dengar kamu sekarang kaya, Li. Menikah dengan orang kaya. Bagus, bagus. Pamanmu ini sedang kesulitan sedikit. Butuh bantuan. Hutang. Judi, kamu tahu. Hanya sedikit uang saja. Untuk keluarga. Itu adalah pemerasan yang jelas. Liana merasa mual. Dia bukan lagi gadis polos yang mudah ditakuti. Dia telah melalui banyak hal. Dia bukan, Li, untukmu, ucap Liana, suaranya lebih tegas dari yang dia kira. Saya tidak mengenal Anda. Dan saya tidak berhutang apapun kepada Anda. Budi memandangnya, terkejut dengan ketegasannya. Lalu wajahnya berubah menjadi marah. Jadi begitu. Jadi sombong, ya. Lupa sama keluarga sendiri. Aku bisa bicara pada media. Ceritakan pada semua orang bagaimana si istri orang kaya ini meninggalkan keluarganya yang miskin. Ardan tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengangkat tangan, dan dua orang security yang lebih besar segera menggiring Budi keluar dengan kasar, protesnya yang menjijikkan perlahan menghilang. Liana berdiri di sana, gemetar. Itu adalah pengingat yang buruk dari masa lalunya, sebuah upaya untuk merobek kehidupan barunya. Ardan memeluknya. Sudah selesai. Dia tidak akan mengganggumu lagi. Bagaimana kamu bisa yakin? Bisik Liana. Karena saya akan memastikannya, jawabnya, suaranya datar. Dia akan diberi pilihan, menerima sejumlah uang yang cukup untuk melunasi hutangnya dan meninggalkan Jakarta untuk selamanya, atau menghadapi konsekuensi hukum karena mencoba memeras. Orang seperti itu selalu memilih uang. Liana memandangnya, melihat ketegasan di matanya. Dia tidak suka caranya, tapi dia mengerti itu perlu. Itu adalah bagian dari dunianya sekarang. Perlindungannya. Terima kasih, bisiknya, melekat padanya. Tidak perlu berterima kasih, ujarnya. Ini adalah tugas saya. Melindungi yang saya sayangi dari serigala seperti itu. Insiden itu, meski singkat, meninggalkan rasa pahit. Tapi itu juga menunjukkan pada Liana betapa kuatnya dia sekarang. Dia tidak lagi sendirian. Dia memiliki seorang pelindung, seorang partner. Malam itu, saat mereka berbaring di tempat tidur, Liana bertanya, apakah akan selalu seperti ini? Orang-orang yang datang mencoba memanfaatkan kita. Ardan mendekapnya lebih erat. Mungkin. Tapi kita akan menghadapinya bersama. Seperti gelombang. Terkadang tenang, terkadang bergelora. Tapi selama kita berpegang teguh, kita tidak akan tenggelam. Dia benar. Keesokan harinya, gelombang baik datang lagi. Sebuah majalah seni ternama ingin mewawancarai Liana tentang karyanya di pameran. Sebuah galeri kecil menawarkan untuk memamerkan beberapa karyanya. Dan yang paling mengejutkan, sebuah telepon dari universitasnya. Karena prestasinya di dunia seni dan pengalaman hidupnya yang unik, mereka menawarkannya beasiswa penuh untuk melanjutkan S2 di bidang seni dan kuratorial, sebuah program baru yang didanai oleh Yayasan Sari. Liana menangis saat mendengarnya. Ini bukan karena nama Pratama. Ini untuknya. Untuk bakatnya. Ardan memeluknya, berbagi kegembiraannya. Saya tidak melakukan apa-apa untuk yang ini, ujarnya, tersenyum. Ini semua adalah usahamu sendiri. Itu adalah kemenangannya. Sebuah pencapaian yang murni miliknya. Kehidupan mereka seperti lautan, kadang tenang, kadang bergelora. Tapi dengan cinta dan saling percaya sebagai jangkar mereka, mereka belajar untuk menavigasi setiap gelombang, bersama-sama. Dan Liana tahu, tidak peduli apa yang datang, mereka akan baik-baik saja. Bersambung.